Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mendengar tentang sihir, santet, atau mungkin kesurupan? Di masyarakat kita, fenomena hal ini bukanlah sesuatu yang sangat asing. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian, apa yang sebenarnya menjadi penyebab seseorang terkena sihir, santet, atau bahkan kerasukan? Mari kita bahas di dalam video ini lebih dalam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Pengertian sihir, santet, dan guna-guna. Sihir, santet, guna-guna, dan lainnya adalah praktek supranatural yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Kemudian di dalam Islam, praktek seperti ini melibatkan makhluk halus yang dikenal dengan sebagai jin. Melalui surah Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang adanya hubungan yang mungkin terbentuk antara manusia dan jin. Yang artinya, sebagian manusia mencoba bersekutu dengan jin untuk meminta bantuan, entah untuk tujuan kebaikan atau bahkan mencelakai orang lain. Dan melalui perjanjian inilah jin dapat melakukan banyak hal, termasuk masuk ke tubuh manusia. Peran jin dalam sihir dan kesurupan memiliki peran besar dalam fenomena seperti sihir atau kesurupan. Jin biasanya akan mengganggu orang yang menjadi target dari sihir tersebut, bahkan masuk ke dalam tubuhnya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena jin memiliki sifat yang suka menipu dan berbuat jahat. Mereka bisa saja datang karena perintah atau bahkan dengan keinginan mereka sendiri. Namun perlu kita ingat bahwa jin tidak akan bisa masuk ke tubuh seseorang yang memiliki iman yang kuat dan selalu melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan jin mengganggu manusia. Tapi tahukah Anda jika jin bisa mengganggu manusia bukan hanya karena ada perjanjian sihir? Beberapa kasus gangguan atau kerasukan terjadi karena jin merasa terganggu dengan manusia. Misalnya ada jin yang merasa tersiram air panas sehingga marah dan memutuskan untuk balas dendam kepada orang yang dianggap mengganggunya. Atau ada juga jin yang jatuh cinta pada manusia dan merasa ingin memiliki orang tersebut. Bahkan ada jin yang sekedar iseng atau mencari hiburan dengan mengganggu manusia. Ya, seperti halnya manusia. Ada juga jin yang sekedar mencari kesenangan dengan menakut-nakuti manusia. Kondisi manusia yang memudahkan jin masuk. Sebenarnya ada beberapa kondisi tertentu di mana manusia itu lebih rentan dimasuki oleh bangsa jin. Kondisi-kondisi ini bisa dibilang membuat pertahanan diri kita menjadi lemah, sehingga jin bisa lebih mudah masuk. Salah satunya adalah saat kita sangat marah. Marah yang tak terkontrol ini bisa membuka pintu bagi jin, karena energi negatif yang muncul dapat menjadi jalan bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kondisi lain adalah takut berlebihan. Ketakutan yang tidak terkontrol ini bisa membuat jiwa kita tidak stabil. Selanjutnya, nafsu syahwat yang berlebihan. Ini juga bisa membuat pertahanan kita melemah. Orang yang mudah dikendalikan oleh hawa nafsu syahwatnya ini cenderung lebih mudah terpengaruh oleh energi negatif. Dan yang terakhir, stres atau lalai yang berlebihan yang membuat kita rentan terkena gangguan jin. Ketika kita terlalu tertekan atau tidak fokus, jin dapat dengan mudah menyusupi celah-celah kelemahan diri kita ini. Cara melindungi diri menurut Islam. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri dari gangguan jin atau sihir? Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Ini bukan hanya sekedar memperkuat iman kita,
tetapi juga membuat diri kita itu lebih sulit untuk dimasuki oleh bangsa jin. Bahkan di dalam beberapa riwayat, misalnya ya, membaca ayat-ayat tertentu seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas secara rutin, ini bisa menjadi perlindungan bagi kita dari gangguan jin. Selain itu, selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat hendak tidur, karena pada saat tidur kita berada di dalam kondisi yang rentan atau lemah. Kemudian teman-teman juga bisa mengamalkan zikir pagi petang untuk melindungi diri teman-teman dari gangguan jin. Ini dibaca setiap pagi dan sore hari setelah sholat asyar. Kesimpulannya, fenomena seperti ini, sihir, santet, dan kesurupan bukanlah hal yang terjadi tanpa sebab. Ada campur tangan jin di dalamnya, dan mereka bisa masuk karena kondisi tertentu dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita perlu menjaga keimanan dan kesehatan jiwa agar tidak mudah terganggu. Jangan lupa, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perlindungan terbaik dari semua itu. Mari kita perkuat keimanan kita ya teman-teman ya, untuk menjaga kita dari gangguan jin, sihir, dan yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah yang sahih yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan herbal seperti madu, kemudian korma ajwa, habatus sauda, minyak zaitun, dan yang lainnya untuk sebagai pelengkap di dalam perlindungan diri kita dari gangguan-gangguan jin yang melalui herbal tersebut atau melalui wasilah secara jasmaninya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar video ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk yang lainnya, bahkan sampai ke akhirat. Teman-teman membutuhkan herbal ataupun yang lainnya dalam proses mandiri atau perlindungan diri dari gangguan jin, sihir, santet, dan yang lainnya, teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Ditutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.